BJTM, saham yang royal membagikan dividen dengan dividen yield yang cukup tinggi, akhir-akhir ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Melihat data yang ada di sepanjang tahun berjalan, BJTM sempat pernah berada di harga tertingginya di 690, namun setelah membagikan dividen, terus mengalami penurunan yang cukup dalam, bahkan sempat menyentuh angka 500, artinya turun di kisaran 26% lebih. Dari apa yang saya pantau, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan penurunan harga saham BJTM. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman punya pandangan yang lain, mungkin punya info-info terbaru berkaitan dengan bank BJTM ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar pandangan Anda atau informasi yang Anda ketahui untuk melengkapi konten ini, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel ini. Kita belajar melalui video ini agar kita sama-sama bisa mendapatkan info yang valid dan lebih cepat, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan lebih maksimal. Kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya dengan PE band 10 tahun terpantau di sini, untuk BJTM sudah mendekati atau sudah turun mendekati hampir sama dengan ketika dia koreksi pada masa COVID. Artinya penurunan ini sudah sangat-sangat dalam. Untuk PBV band-nya juga bisa Anda lihat di sini, dalam 3 tahun dia sudah turun cukup dalam. Kalau kita lihat untuk 10 tahunnya, ya, untuk 10 tahunnya dia malah dari PBV-nya sudah sangat-sangat dekat dengan ketika dia koreksi pada waktu COVID kemarin. Jika kita melihat dari balance sheet-nya, maka terpantau di sini BJTM justru 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan dalam asetnya. Nah, ketika berbicara tentang ekuitasnya, memang memasuki tahun 2021, 2022, dan 2023 relatif cenderung stagnan peningkatan dari ekuitasnya, namun juga tidak mengalami penurunan. Jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang mempengaruhi penurunan harga saham BJTM yang begitu dalam, bisa mencapai 26% lebih, bahkan hampir sama ketika dilihat dari PE band dan PBV band-nya saat dia koreksi pada waktu COVID kemarin. Nah, yang pertama mari kita lihat di sini, itu ada di, kita cek dari laba rugi atau income statement-nya. Kita lihat ya, secara revenue justru 5 tahun ini terus mengalami peningkatan. Di tahun 2019 pendapatannya hanya di kisaran 5,8 triliun, masuk di tahun 2023 dia sudah mencapai 7,4 triliun. Nah, ini dari segi pendapatan. Namun kalau kita lihat dari segi net income-nya, ya, dari segi net income-nya memang dia sempat meningkat di tahun 2020, tetapi setelah itu dia terus mengalami penurunan. Nah, bisa Anda lihat di sini dari garis net margin-nya, bisa Anda lihat dari sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dia terus mengalami penurunan. Nah, pendapatannya terus mengalami peningkatan, tetapi net marginnya atau margin laba bersihnya justru mengalami penurunan. Nah, net margin ini adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari pendapatan. Ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan total, kemudian kita kalikan 100 untuk mendapatkan presentasenya. Jadi BJTM ini sekalipun pendapatannya terus mengalami peningkatan, karena memang kalau kita pantau dari pendapatan bunga bersih, BJTM ini memang sangat bagus dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Namun ketika dikonversi menjadi net income atau menjadi laba bersih, justru 4 tahun terakhir ini terus mengalami
penurunan. Nah, ini yang mungkin diperhatikan oleh para investor ketika memasuki tahun 2023, penurunannya itu sudah sangat-sangat signifikan. Nah, ini tentu penting untuk dijaga agar supaya ketika nanti pendapatannya menurun, ya sudah pasti kan laba bersihnya itu akan sangat-sangat tergerus karena net marginnya justru malah menurun. Ini menjadi pertanda yang sebenarnya kurang bagus. Nah, tentu kita akan lihat seperti apa ke depan pihak manajemen dari BJTM ini akan mencari solusi agar supaya dalam hal ini mereka bisa mungkin lebih melakukan efisiensi di dalam operasionalnya agar supaya net marginnya ini bisa meningkat sebanding dengan peningkatan dari pendapatan yang ada. Karena tentunya dengan 5 tahun pendapatannya terus mengalami peningkatan, tidak menutup kemungkinan ke depan pendapatannya bisa mulai normalisasi atau stagnan maksud saya, atau bahkan mungkin cenderung mengalami penurunan di tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini mungkin yang diantisipasi oleh para investor. Bahkan untuk hal yang kedua yang mempengaruhi penurunan harga saham, ini juga memang berkaitan erat dengan pendapatan ke depannya. Nah, nanti kita akan lihat itu. Nah, di sini saya membuat tabel sederhana untuk memantau kinerja bulanan dari perbankan yang saat ini kita bahas, itu BJTM. Ada beberapa pos yang saya pakai di sini: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan bunga bersih, beban operasional lainnya, laba rugi operasional, kemudian laba rugi tahun berjalan, dan total laba rugi komprehensif tahun berjalan. Ini setiap 3 bulan sekali ini ada datanya. Nah, mari kita masuk di data bulan laporan terakhir itu yang sudah keluar di bulan Mei. Jadi kita akan coba membandingkan bulan Mei dan bulan April, karena untuk data sampai bulan Maret kan kita sudah dapatkan itu di Q1 2024. Mari kita lihat dari data laporan keuangan bulan April dan Mei Bank BJTM di tahun 2024. Dari peningkatan laba bersihnya, kita terpantau di sini dia meningkat dari bulan April di 334 miliar menjadi 437 miliar di bulan Mei, meningkat 103 triliun atau di kisaran 28 sampai 30% peningkatan dari laba bersih Bank Jatim dari bulan April ke bulan Mei. Jadi di sini sebenarnya dari laba bersih justru ya bagus ya, laba bersih. Namun yang menjadi permasalahan di sini ada di bagian atas di sini, asetnya. Asetnya 100,249 triliun, dia turun menjadi 96,885 triliun. Nah, penurunan aset di sini ternyata disebabkan oleh yang kedua ini, yaitu liabilitasnya. Liabilitasnya di bulan April ada di 88,7 triliun, di bulan Mei tinggal 85,1 triliun. Nah, ini yang mengalami penurunan yang cukup signifikan di kisaran 3,4 triliun dalam 1 bulan. Ternyata ketika saya mengecek di laporan keuangan, yang mengalami penurunan di liabilitas adalah gironya. Giro dari Bank BJTM mengalami penurunan 3,4 triliun di 1 bulan terakhir ini, dari bulan April ke bulan Mei, di mana bulan April untuk gironya ada di 22,4 triliun, masuk bulan Mei tinggal 18,9 triliun. Kita tahu bahwa BJTM sangat bagus dalam pendapatan bunga, dan itu tentu disebabkan oleh dana murahnya yang cukup besar. Nah, giro ini adalah dana murah. Dengan turunnya giro yang sangat signifikan, bahkan bisa turunnya 3,471 triliun dalam 1 bulan. Nah, ini mungkin yang menjadi pemicu dari para investor untuk keluar dari Bank BJTM, karena ada kemungkinan untuk laporan Q2-nya itu kan masih ada 1 bulan ya, untuk Q2 bulan Juni nanti itu diperkirakan mungkin akan menurun.
Karena memang ya sekalipun bagus di bulan April dan bulan Mei dia mengalami peningkatan, tetapi di bulan Juni tidak menutup kemungkinan dia akan turun cukup drastis diakibatkan karena tadi net marginnya terus mengalami penurunan, ditambah lagi dengan dana murahnya itu berkurang cukup drastis. Coba kita hitung ya, penurunannya berapa persen dalam satu bulan? 3,471 kita akan bagi dengan 22,415. Di gironya turun 3,471 triliun dari 22 triliun 22,415 triliun. Maka bisa Anda lihat di sini ya, dia ternyata itu turunnya di kisaran 15%. Ternyata giro dari Bank BCTM ini turun 15% hanya dalam satu bulan. Kita tidak tahu bulan ke depan apakah dia akan turun lagi. Dan memang sampai saat ini saya juga belum mendapatkan informasi berkaitan dengan turunnya giro yang cukup signifikan di Bank BCTM ini. Apa penyebabnya? Ya tentu ini penarikan dana ya yang cukup besar. Bayangkan dari 22 triliun dia turunnya 3, berapa tadi? 3,4 triliun atau secara persentasenya di kisaran 15% giro yang berkurang di Bank BCTM di bulan Mei kemarin. Bagi Anda para holder BCTM mungkin ya tugas Anda sekarang yang memantau mencari info sebenarnya apa penyebab menurunnya giro yang sangat signifikan di Bank BCTM. Ingat, giro itu adalah dana murah. Pendapatan terbesar dari suatu bank itu sangat bergantung dari dana murahnya. Semakin tinggi dana murahnya dibanding dengan dana mahal, itu akan semakin menguntungkan buat perbankan. Tetapi ketika dana murah tergerus, apalagi hanya dalam satu bulan, dia tergerusnya 15%, ya berharap sajalah tidak lagi berlanjut di bulan selanjutnya. Tapi kalau itu masih berlanjut, nah ini yang akan menjadi pemicu harga Bank BCTM ini akan kembali mengalami koreksi ke depan. Jadi tugas Anda cari informasi secepat mungkin untuk Anda bisa analisa lagi apakah memang penurunan ini adalah suatu hal yang wajar atau memang Anda harus segera mengambil tindakan di Bank BCTM sebelum harga sahamnya makin koreksi lagi. Tidak bisa memastikan ya, tidak dipastikan bahwa harganya akan koreksi lagi, tetapi ada kemungkinan. Jadi ini bukan saran untuk Anda jual, tahan ataupun beli bagi Anda yang memang masih wait and see untuk saham BCTM, tetapi ini adalah informasi untuk Anda jadikan bahan dalam analisa Anda. Jadi silakan Anda tuliskan di kolom komentar jika Anda punya info terbaru berkaitan dengan Bank BCTM agar supaya kita sama-sama dapat info atau update info lebih baru lagi dan kita jadikan itu sebagai bahan untuk kita mengambil keputusan. Oke, teman-teman, ini saja dulu yang mungkin dibagikan dalam video ini. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG. Investor harus selalu gembira.